Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami, Depola Nusantara. Kawan, suasana hiruk pikuk tentang pemecatan STY ya. Ada yang bilang dibatalkan kontrak dengan Wilfred, ada yang STY mau disusul, semacam-macam lah. Jadi kita harus bijaksana dalam memilih berita seperti itu. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video. Kali ini media Timur Tengah ya, mereka kebingungan dengan langkah yang diambil oleh PSSI tentunya. Dalam hal ini Erick Thohir. Erick Thohir ini ya di sana itu terkenal memang sebagai pengusaha, dan ini identik dengan pertanyaan dari media-media Timur Tengah ya tentunya ya. Padahal posisi Indonesia ini progres timnasnya kan terbilang bagus ya, karena mampu mengandaskan Arab Saudi, tapi kenapa ganti pelatih beserta jajarannya? Bayangin, dirteknya aja Louis van Gaal ya, sekelas itu. Wah, ini tentunya kan kaliber dunia, kelas Eropa ya. Jadi kan mereka itu bayangannya ya, bisa dapat dari mana duit untuk gaji mereka, kan seperti itu. Jadi kaliber dunia kelas Eropa ini tentunya mahal seperti itu. Tapi PSSI mampu menggajinya. Nah, dari mana kisah uang yang didapat? Kita ikuti bersama beritanya. Melihat perkembangan timnas Indonesia yang sekarang, pernah nggak sih kalau kita mikir timnas Indonesia itu ibaratnya kayak MU-nya Asia yang dikit-dikit disorot media. Nggak cuma media lokal, melainkan sampai media-media besar internasional ikut memberitakan soal segala hal yang terjadi dengan timnas Indonesia. Jelas kalau kita boleh ngaca, kita ini siapa sih? Juara AFF nggak pernah, juara Asia nggak pernah, lolos Piala Dunia atas nama Indonesia pun juga belum pernah. Tapi kok sorotannya gila-gilaan banget? Tentu saja, progres perkembangan, profil Ketua Umum Federasi, sampai komposisi pemain yang mayoritas main di Liga Eropa, membuat segala hal yang terjadi seolah wajar saja terjadi. Apalagi sekarang ini, kans timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sangatlah besar. Tiap melihat segala realita yang ada, maka adalah hal yang wajar jika aliansi Timteng merasa heran. Kok bisa tim ASEAN punya skuad semewah ini? Karena kabarnya dua nama lagi, yakni Ole dan Jero, akan segera dipercepat prosesnya. Ditambah, setelah memecat STY, penggantinya pun berstatus sebagai legenda timnas Belanda, plus dirteknya sekelas Louis van Gaal. Intinya, dari sisi value, timnas Indonesia benar-benar layak bisa jajarkan oleh tim-tim kuat Asia. Dan yang bikin Timteng heran, kok bisa PSSI punya duit sebanyak itu? Terus berjuang tanpa henti di puncak tinggi lari mimpi, dunia lihat semangat kami. Sekarang ini kita harus benar-benar bisa move on dan menerima realita yang ada. Karena pada dasarnya, pergantian pelatih adalah hal yang normal di sepak bola. Dan bagi fans timnas Indonesia, mungkin pernah berpikir serta berkeinginan melihat timnas Indonesia benar-benar bisa full squad. Karena kita tahu pasti ada aja masalah, entah itu cedera atau apapun yang membuat tim ini nggak bisa tampil komplit. Karena jika kita bisa tampil dengan kedalaman squad terbaik, Mimin percaya persentase kemenangan tim ini pastinya jauh lebih meningkat. Dan harapan untuk bisa menang lawan Australia, Bahrain, serta China dirasa bukan lagi hal yang mustahil untuk dibahas. Kita ke puncak takkan berhenti. Ayo karena kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak nilai mimpi, dunia lihat semangat kami. Go! Sedang menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa, satu tujuan. Saya mulai bersama
Yap, semua tahu soal penambahan pemain. Pak Erik menjelaskan kalau Ole Rummenigge dan Jero Ridderwolf akan jadi dua nama prioritas yang prosesnya akan segera satset diurus demi kepentingan timnas senior. Tentu saja, masuknya mereka berdua pasti akan membuat kedalaman skuad tim ini makin melimpah. Karena semua tahu, untuk pos gelandang bertahan dan striker, kita memang sangat butuh. Jero dengan pengalaman yang ia punya, diharapkan bisa jadi tandem sempurna bagi Tom Haye. Bila main 4-3-3, maka Ivar Jenner kemungkinan juga akan ditempatkan di sana membentuk trio segitiga lini tengah yang kuat. Jero bertugas memfilter serangan, Tom sebagai pusat kreativitas, dan Ivar sebagai gelandang box-to-box yang stylish. Untuk Ole, ia yang bisa main sebagai winger maupun nomor 9 akan memiliki tugas penting yakni mencetak gol. Kombinasinya dengan pemain eksplosif macam Ragnar dan Eliano dinilai adalah sesuatu yang pas. Sebab suka tak suka, Rafael terlepas dari kemampuannya soal membuka ruang dan menarik lawan, ia masih butuh banyak hal buat berkembang. Ya, harapannya di klub Rafa ini kembali bisa meraih posisi starter yang hilang perkara Piala Mortal Kombat agar persaingan di lini serang timnas jadi lebih menarik. Sedangkan untuk lini belakang, kita cukup aman, apalagi adanya kemungkinan Elkan Bagut kembali lagi. Serta mudah-mudahan pemain seperti Marcel Kirst dan Justin Hubner bisa pulih 100% dari cedera yang mereka derita, sehingga komposisinya jadi makin oke. Permisa, regulasi pergantian pelatih di tubuh sebuah federasi itu memang biasa terjadi. Cuma pertanyaan sekarang ini ya, kan kita masih ada sisa 2 bulan untuk membangun chemistry antara pelatih dengan pemain ataupun pemain antar pemain. Jadi ketika masih dipegang STY, tentunya kan sudah terjalin chemistry seperti itu. Nah, tentunya ketika Kluivert ini datang nanti bersama Louis van Gaal akan mereka bangun ulang seperti itulah. Nah, tentunya di sini bongkar pasang susunan skuad pasti terjadi. Nah, ini bisa diindikasikan akan banyak pemain-pemain yang biasanya tampil akan tergeser. Pasti itu terjadi. Kita lanjut. Sementara itu, melihat segala hal yang terjadi, termasuk pergantian pelatih yang dilakukan PSSI, membuat Aliansi Timur Tengah menyoroti betul hal ini. Yap, menurut media Arab Saudi, Ausat, pemecatan Shin Tae-yong dengan menyisakan 4 laga sisa merupakan hal yang berani. Terlebih, penggantinya adalah Patrick Kluivert, yang secara nama cukup besar, mengingat ia adalah legenda sepak bola Belanda. Bahkan menurut info lainnya, ada nama Louis van Gaal yang akan bertugas sebagai dirtek. Jelas yang menjadi konsen, kok bisa PSSI punya duit sebanyak itu? Mungkin harga Kluivert gak semahal STY, tapi Van Gaal biar gimana pun adalah sosok besar, bahkan di kancah sepak bola dunia. Belum lagi PSSI harus memberikan uang kompensasi ke STY. Walaupun semua tahu PSSI habis dapat dana besar dari FIFA, pemerintah dan swasta, akan tetapi tetap saja, operasional termasuk menyediakan fasilitas, serta akomodasi bagi pemain diaspora jelas gak murah. Maka dari itu, Aliansi Tim Teng menarik kesimpulan jika Indonesia benar-benar layak masuk daftar sebagai ancaman nyata selain tim-tim besar Asia di luar Timur Tengah, macam Jepang, Korea, Iran, dan juga Australia. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa, satu tujuan. Dalam melebar melangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih air asa, terus garuda terbang merdeka. Lebih lanjut, melihat realita yang ada, maka hal yang wajar juga kalau tim-tim di kawasan ASEAN tambah agak gimana gitu sama Indonesia. Madam Pang contohnya, ia yang diketahui udah sering ketemu Pak Erick Thohir, beneran merasa kalau komposisi skuad timnas Indonesia yang sekarang terbilang terlalu mewah untuk ukuran tim ASEAN. Sebab dari pemain-pemain yang main di luar negeri, pemain seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Chesses, Kelvin Verdonk, Kevin Dix, Marcel Kirst, Eliano Reinders, Martin Pas, hingga nanti Jairo ataupun Ole,
yang sedikit lagi resmi, semuanya punya level yang berbeda. Jangankan mereka, lawang pemain seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Nathan Chu, Rafael Strike, Elkan Bagot, dan Justin Hubner aja, kelihatan levelnya juga nggak bisa dianggap sepele. Belum lagi Jordi Amat yang meskipun belakangan ini banyak dikritik dan diragukan, tapi bagaimanapun dengan pengalaman serta leadership luar biasa yang ia miliki, menjadikan Jordi adalah sosok yang tetap disegani di dalam tim, meskipun nggak memegang ban kapten. Saya mulai bermain kasah, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda tetap berhenti. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Go! Yap, terlepas dari apapun, pokoknya untuk sekarang ini kita kawal terus gimana perkembangan yang ada. Masalah Shin Taeyong itu sudah lewat, terlepas dari segala kontroversi atau dinamika ruang ganti yang menyelimuti, beliau tetaplah sosok yang berjasa besar bagi sepak bola Indonesia. Dan kalau semisal, serta mudah-mudahan tim ini bisa full squad, harusnya Kluivert sebagai pelatih anyar punya beberapa opsi yang ada, mengingat secara kualitas, tim ini mampu loh bersaing. Mau pakai formasi 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3, 3-5-2, itu nggak masalah asalkan eksekusinya jalan. Jadi pemirsa, uang yang media Arab ini istilahnya itu kepo ya, ingin tahu, waduh PSSI kok banyak duit banget gitu kan. Nah, karena mendatangkan jajaran kepelatihan dari Eropa, khususnya Belanda, sekelas Louis van Gaal dan Patrick Kluivert. Nah, ternyata ya selain ada hibah ya atau bantuan dari FIFA, sponsor dan pemerintah pusat yang mendukung pergerakan PSSI tentunya. Nah, dari sanalah cikal bakal mungkin ya. Jadi dari kita ini pecinta fans timnas Indonesia yang fanatik ini menaruh harapan penuh. Ya kita memang sedih sih, karena sudah 5 tahun kita ya istilahnya itu meskipun nggak bertatap muka dan berkomunikasi dengan STY, tapi paling enggak kan kita mengikuti terus ya pola tingkahnya gimana, pergerakannya gimana, seolah-olah kita sudah kenal seperti itu. Dan rasa haru ataupun rasa semendal kata orang Jawa ya itu pasti terjadi gitu loh. Dan ketika itu sudah berlalu ya sudahlah, memang ya harus berlalu seperti itu. Jadi kita song-song ke depannya bagaimana timnas Indonesia bisa tampil di pentas Piala Dunia. Mantap. Demikianlah pemirsa yang bisa saya sajikan untuk kali ini. Semoga Anda terhibur. Satu untuk Anda yang pasti jaga kesehatan Anda selalu. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.